Di zaman sekarang, teknologi berkembang begitu cepat, termasuk dalam bidang perdagangan. Jika dulu orang harus pergi ke pasar atau toko untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kini cukup dengan membuka aplikasi di ponsel, semua barang bisa datang ke depan pintu rumah. Fenomena ini kita kenal dengan istilah e-commerce. Platform seperti Shopee, Tokopedia, hingga Lazada sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan itu, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana nasib pasar di daerah kita? Apakah pedagang pasar semakin ditinggalkan pembeli? Atau justru masih bisa bertahan dan punya cara tersendiri untuk menarik pelanggan? Halo sahabat semuanya, Tabibun. Oke teman-teman semuanya, saat ini kami berada di Pasar Metro teman-teman. Tujuan kami berada di pasar ini adalah untuk mengetahui dampak pasar dengan kemajuan teknologi seperti e-commerce, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada maupun TikTok Shop. Kita akan langsung masuk dan mengetahui bagaimana para pedagang mengatasi kemajuan teknologi ini. Teman-teman, kita akan masuk melihat kondisi pasar dan menanyakan beberapa pedagang. Baik teman-teman semuanya, mari saja kita langsung masuk ke dalam pasar teman-teman. Let's go. Let's go. Inilah kondisi pasar yang dulu. Ayo kita langsung ini masuk ke dalam. Pasar ini sejak dahulu dikenal sebagai denyut nadi ekonomi rakyat. Setiap hari, para pedagang berangkat dengan penuh harapan menata dagangannya dari buah hingga kebutuhan pokok. Sahabat semuanya, sekarang kita sudah bertemu dengan abang pedagang belakang ini yang akan kita jadikan narasumber untuk kita tanyakan beberapa pertanyaan. Langsung aja. Permisi bang, mau numpang nanya bang? Boleh. Dengan abang siapa sebelumnya? Popeye. Bang Popeye? Oke bang, jadi kita mau nanya nih bang. Ya. Sebelumnya abang udah berapa lama bang jualan di pasar ini bang? Masih baru Bang. Oke, menurut abang kemajuan teknologi kayak Shopee gitu berpengaruh nggak bang terhadap pasar ini? Pengaruh bang? Pengaruh banget ya bang? Menurut abang dampaknya negatif atau positif bang? Negatif ya bang? Jadi susah gitu atau gimana bang? Jadi susah ya bang? Oke bang, setelah itu menurut abang, abang pernah nyoba nggak nih bang untuk coba jualan lewat online gitu? Atau cuman di sini aja? Coba. Pernah nyoba dan berhasil bang? Enggak. Tapi lebih lumayan yang online atau yang di sini bang? Tetap yang di sini ya bang? Ya. Oke, terima kasih ya bang atas waktunya ya bang. Siap. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, itu menurut abang Popeye dan kita akan langsung keliling pasar lagi. Oke? Ya, terima kasih banyak bang ya. Sip. Terima kasih bang. Suasana riuh tawar-menawar adalah warna khas yang tak tergantikan aplikasi online. Namun, beberapa tahun terakhir kondisinya mulai berubah. Semakin banyak masyarakat yang kini memilih belanja daring, praktis, cepat, dan penuh promo. Di pasar ini, kita bisa melihat kontras yang nyata. Ada bagian yang masih ramai pembeli, namun di sisi lain ada kios yang mulai lenggang. Pedagang mengaku salah satu penyebabnya adalah pergeseran kebiasaan masyarakat yang beralih ke e-commerce. Dampak ini membuat sebagian pedagang khawatir, terutama karena pembeli dari kalangan muda lebih suka belanja lewat ponsel. Namun, ada juga pedagang yang mencoba beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial atau bergabung ke aplikasi belanja lokal. Sayangnya, tidak semua bisa mengikuti karena terkendala modal atau pengetahuan teknologi. Sekarang di belakang kita ada orang random yang akan kita tanyakan. Kita akan tanya kepada orang random yang bukan pedagang teman-teman. Menurut pandangan mereka seperti apa? Langsung saja teman-teman, ayo. Permisi bang. Mau wawancara sebentar bisa bang? Boleh bang. Oke. Bang. Sebelumnya dengan abang siapa bang? Abang Ramaniar. Oke. Kita mau nanya nih bang, menurut abang dengan adanya kemajuan teknologi e-commerce belanja online itu pasar ini pengunjungnya tetap ramai atau semakin berkurang bang? Kalau untuk saat ini berkurang. Berkurang ya bang? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, menurut abang lebih suka belanja di pasar yang seperti ini atau belanja di e-commerce bang? Yang kayak gini lah, kalau kayak gini bisa ditawar. Oke. Karena kadang lagi sepi. Kalau di Canmak kan bisa ditawar. Oke. Terima kasih gitu aja ya bang. Ya. Terima kasih banyak bang. Ya.
Oke. Tanya-tanya lagi nggak apa-apa loh. Iya bang. Ya. Ya permisi bang. Masih ya. Ya. Nah. Tak hanya pedagang, pembeli pun kini terbagi. Sebagian tetap setia datang ke pasar karena ingin mendapatkan barang dengan pilihan yang beragam, sekaligus merasakan interaksi langsung dengan penjual. Namun, ada pula yang beralih ke belanja daring karena dinilai lebih praktis, hemat waktu, dan bisa dilakukan kapan saja. Perbedaan kebiasaan ini menunjukkan bahwa pasar offline dan e-commerce kini saling berbagi ruang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari pedagang pasar pagi Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi e-commerce membawa dampak negatif bagi sebagian pedagang pasar pagi Kota Metro. Banyak pedagang mengalami penurunan penjualan karena pembeli lebih memilih belanja secara online yang dianggap lebih praktis dan murah. Selain itu, persaingan usaha semakin ketat, terutama dengan penjualan online yang menawarkan harga lebih rendah. Pedagang tradisional juga menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi karena kurangnya pengetahuan digital. Akibatnya, sebagian pedagang kesulitan beradaptasi dan terancam kehilangan pelanggan tetapnya. Artinya, e-commerce bukan hanya ancaman, melainkan tantangan untuk terus berinovasi. Dengan strategi tepat, pasar offline tetap bisa bertahan sekaligus berkembang di era digital. Dari Metro, saya Muhammad Raditya Akmal melaporkan untuk Anda.